Hai semuanya, balik lagi sama aku Akila di video Morning Routine edisi nunggu masuk kuliah. Setiap pagi aku bangun jam 8 atau jam 9, pastinya jam 5 pagi aku udah sholat subuh, terus tidur lagi. Kayaknya bukan cuma aku aja deh yang kalau bangun tidur lihat TikTok dulu sampai nyawanya kekumpul. Aku bersyukur banget punya banyak waktu luang selama 4 bulan terakhir, jadinya bisa bangun siang sebelum masuk kuliah nanti. Kenalin, ini boneka aku namanya Mumu. Setiap pagi aku buka jendela biar seger, jangan lupa minum air putih. Kalau pagi aku nggak mandi tapi cuma cuci muka sama sikat gigi. Biasanya aku baru mandi kalau udah sore atau malam. Sekarang waktunya skincare. Jadi skincare pagi aku itu jauh lebih simpel daripada skincare malam. Yang pertama aku ada Vaseline, terus ada toner, terus ada serum dari XSY. Terus nggak lupa aku juga pakai moisturizer dan yang terpenting sunscreen. Kalian jangan lupa pakai sunscreen ya. Udah jadi kebiasaanku rapiin kamar di pagi hari biar makin semangat ngejalanin aktivitas hari ini. Setiap malam aku selalu biarin mejaku berantakan biar bisa dirapikan besok paginya. Aku mulai dari earphone, iPad, dan perintilan lainnya. Ada satu hal yang perlu kalian ingat kalau pengen punya kamar yang rapi. Setiap barang harus punya tempatnya masing-masing. Misalnya aku taruh kabel di samping laci kayak gini. Terus aku taruh keyboard dan stationery di dalam laci meja. Jadinya barang-barang kalian gak berserakan di meja. Kalau kalian belum punya tempat yang cukup, boleh beli organizer ala-ala. Sekarang banyak kok di e-commerce dan harganya juga terjangkau. Untuk meja belajar, aku lap setiap hari, bahkan satu hari bisa berkali-kali. Cukup pakai air aja. Biasanya aku pakai lap, cuman lap aku lagi dicuci, jadinya aku hari ini pakai tisu. Nah, kalau meja kecil ini paling 2 atau 3 hari sekali. Kalau kalian tanya, Kak gimana sih caranya supaya kamar kita itu nggak cepat berdebu? Kalau menurut aku, selama pintu dan jendela masih sering dibuka, debu akan cepat kembali ke kamar kita. Salah satunya cara adalah dengan rajin bersihin kamar kalian karena kita nggak bisa cegah debu masuk ke dalam kamar. Kalian sendiri yang harus bersihin kamar kalian karena debu akan selalu kembali. Beresin kasur juga jadi hal yang wajib buat aku. Kalau nggak diberesin bisa-bisa malah rebahan. Karena kalau kasurnya udah rapi, biasanya nggak tega buat tidur-tiduran di kasur kan? Seneng banget kalau pagi-pagi kamar udah rapi. Waktunya beraktivitas. Kunci dari produktif sebenarnya adalah gimana cara kalian ngeplan untuk hari itu. Aku udah biasa bikin to-do list selama beberapa tahun terakhir, tapi akhir-akhir ini aku terbantu banget sama Identity. Di sini aku buat to-do list sesuai kategori, ada kerja, terus ada my small business, dan kuliah. Baiknya to-do list itu dipisah-pisah sesuai dengan kategorinya biar kita tetap fokus jalaninnya dan gak ke distract sama hal lain. Jangan lupa tambahin due date supaya kalian gak lupa sama hal yang harus kalian kerjakan. Identity adalah personal information manager di mana kalian bisa simpan bookmarks, passwords, notes, dan to-do list, manajemen, dan kalender di satu tempat. Dari dulu aku suka nge-bookmark website tapi berujung gak kepake karena berantakan sampai aku nemu Identity yang bisa organize bookmarks aku sesuai kategori. Di sini aku organize mulai dari bisnis, finance, entertainment, shopping, work, dan uni. Identity mendukung kita biar work-life balance di mana kehidupan personal dan karir maupun sekolah itu seimbang karena dengan adanya identity, hal yang gak penting di internet bisa di-declutter dan memudahkan kalian biar lebih fokus di suatu hal. Identity punya yang namanya tiles di mana kita bisa tambahkan website yang kita mau, lalu isi email, kategori, dan passwordnya. Nah, fitur password ini memudahkan kita kalau mau login tanpa harus ketik-ketik passwordnya lagi. Tenang aja, semua data kalian di Identity pasti aman. Aku terbantu banget terutama untuk productivity karena di sini aku bisa langsung masukin ke link yang aku mau. Jadi, aku itu pengen banget buka YouTube Studio langsung ke upload video kayak gini. Biasanya aku harus klik dulu beberapa menu dan menurut aku itu ribet banget. Ada satu fitur lagi selain to-do list dan notes yang aku suka dari Identity, mereka bisa konekin ke Google Calendar kita. Aku pakai Google Calendar untuk sehari-hari dan ini life changing banget karena semua yang aku butuhin udah ada di Identity. Kalian bisa langsung klik link di description box untuk sign up ke Identity.
Setelah aku planning buat hari ini, aku ke bawah buat cuci piring. Sebenarnya cuci piring ini rutinitasku di hari Minggu aja, karena Mbak lagi libur. Selain hari Minggu, aku biasanya cuma cuci piring dan alat masak yang aku pakai aja. Kalau hari Minggu, ya kayak gini, aku bakal cuciin piring punya orang-orang satu rumah. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi aku lebih pilih cuci piring daripada harus jemur baju. Seriusan deh. Setiap aku cuci piring, lagi-lagi aku ngeliat banyak banget gelas. Ini adik-adik aku tuh setiap minum gelasnya selalu ganti. Aku nggak tahu udah ngingetin mereka berapa kali, tapi tetap aja tuh lihat gelas warna-warni punya siapa lagi kalau bukan punya mereka. Kebetulan pagi ini nasinya lagi habis, jadi aku mau cuci beras dulu, abis itu masak nasi. Sebenarnya masak nasi ini bukan rutinitas pagiku, tapi lebih kayak kalau nasinya habis ya berarti langsung masak gitu. Kalau cuci beras paling nggak 2 sampai 3 kali kalau aku, abis itu ditakar airnya sampai 1 ruas jari. Kadang aku lebihin sedikit sih biar nasinya tuh empuk. Kalau pagi sebenarnya aku jarang sarapan, tapi aku selalu ngeganjel perut aku. Pagi ini mau bikin croffle, kemarin baru beli waffle makernya. Harusnya kalau bikin croffle pakai Danish pastry yang bisa mengembang. Cuman di Superindo itu nggak jual dan nggak mungkin aku pergi-pergi buat cari Danish pastry. Jadinya aku pakai yang ada di rumah aja. Adonan puff pastry-nya aku pipihin sedikit pakai rolling pin baru digulung. Adik aku Ibra yang paling kecil tiba-tiba pengen ikutan gulung puff pastry-nya. Hai guys, kita lagi buat croffle. Dia lucu banget suka nimbrung kalau aku lagi masak-masak. Serunya mananya sini? Setelah digulung, aku olesin pakai margarin, kata mama biar gurih dan nggak lengket. Aku juga pengen bikin yang manis-manis, jadi aku gulungin dulu di gula, baru aku masukin ke waffle makernya. Serius ini waffle makernya beneran kecil banget, jadi kalau bikinin orang satu rumah itu harus nunggu lama dan ganti-gantian. Untuk bikin croffle pakai waffle maker ini kurang lebih butuh 10 menitan buat jadi kayak gini. Biar lebih enak, aku tambahin selai strawberry sama butter di atasnya. Selamat makan! Sebelum ke atas, aku isi air dulu di botol. Pokoknya di kondisi kayak gini, jangan sampai deh dehidrasi. Pokoknya kebutuhan air kalian harus cukup. Setelah aku skincarean, bersih-bersih kamar, terus aku ngeplan untuk hari ini ngapain aja, baru aku mulai kerja. Oh iya, buat croffle-nya, kalau misalnya kalian pakai puff pastry sheets, jangan harap rasanya bakal sama kayak croffle beneran, karena dari bahannya aja udah beda. Aku baru masuk kuliah bulan Agustus nanti, dimana aku udah nganggur sejak bulan Maret. Jadi selama kurang lebih 4 bulan ini, aku berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan buat konten di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Beberapa bulan terakhir, aku juga reopening my small business yang udah tutup selama kurang lebih 6 bulan, karena waktu itu aku masih nyiapin tes masuk buat kuliah. Kalau lagi kerja gini, biasanya sih aku balesin email yang masuk, terus balesin lain juga, ada WA. Terus kalau misalnya lagi nggak bales-balesin, aku bisa aja lagi bikin thumbnail, terus catetin brief-brief yang perlu aku lakukan untuk konten selanjutnya. Jujur aja, aku udah nyaman banget sama semua hal yang aku lakukan selama kurang lebih 4 bulan terakhir, karena kan aku melakukan semuanya itu tanpa beban, jadi bener-bener dari dalam hati aku sendiri gitu loh. Tapi mau gak mau aku harus lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu kuliah demi masa depan aku juga. Kalian pernah mikir gak sih berapa waktu yang terbuang kalau kalian rebahan terus? Jujur, aku tuh juga rebahan, cuman gak tiap hari dan jarang, karena aku selalu merasa punya sesuatu untuk diselesaikan secepatnya. Aku selalu punya mindset pokoknya lebih cepat selesai lebih baik. Jadi kalau aku udah selesain semuanya, baru aku bisa istirahat dan scroll-scroll HP sesuka aku, karena udah gak ada tanggungan lagi. Kurang lebih kayak gitu morning routine aku selama kurang lebih 4 bulan. Gak ada kegiatan, aku cuman ngonten dan jalanin small business aku aja. Semoga teman-teman semuanya juga bisa produktif. Pokoknya kalian jangan pernah takut untuk memulai. Progresnya sedikit-sedikit gak apa-apa, pelan-pelan asal ada perubahan. Semangat! Makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And I'll see you guys on my next video. Bye!